Ketika partai-partai yang lain justru bersiap-siap konsolidasi dan lain sebagainya dalam rangka sukses di pemilu 2024, P3 justru dilanda konflik internal. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan menyajikan tentang kemelut yang menimpa Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, seperti kita dengar, kita baca, atau kita tonton akhir-akhir ini di berbagai media massa, baik konvensional maupun non-konvensional, bahwa Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa itu diberhentikan. Ya, pada saat Mukernas kemarin di Banten, akhirnya melalui permintaan dari 3 majelis, yang majelis syariah, majelis pertimbangan dan majelis kehormatan, meminta Suharso diberhentikan, dan akhirnya melalui mahkamah partai pemberhentian Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum P3 betul-betul diwujudkan dalam Mukernas tersebut, di mana mayoritas DPW P3 menghadiri acara tersebut. Ini artinya bahwa Suharso Monoarfa sekarang ini tidak lagi dianggap sebagai ketum P3. Dan kemudian Mukernas tersebut menunjuk PLT Ketua Umum untuk menggantikan Suharso Monoarfa. Nah, apa persoalannya sehingga Ketua Umum P3 itu diberhentikan di pertengahan? Artinya belum sampai pada masa akhir periode. Dalam berbagai berita yang berkembang, setidaknya ada 2 hal yang diungkapkan kenapa Suharso Monoarfa itu kemudian diberhentikan. Yang pertama, misalnya ada argumentasi bahwa Suharso dianggap tidak berhasil membawa P3. Tidak berhasil karena apa? Karena selama ini elektabilitas P3 itu mandek, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Padahal sebentar lagi akan pemilu, akan terjadi pemilu 2024, sehingga ada kekhawatiran P3 kemudian tidak bisa mengalami kenaikan, stagnan atau bahkan merosot. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang banyak diungkapkan oleh berbagai media atau berbagai kalangan di berbagai forum adalah bahwa Suharso Monoarfa dianggap mengungkapkan sesuatu, ungkapan yang bagi para kader P3, para pengurus P3, ungkapan tersebut bisa berpotensi menggerus para simpatisan atau para pemilih P3, yaitu ungkapan tentang fenomena amplop kiai. Nah, seperti diberitakan bahwa Suharso Monoarfa itu pernah mengungkapkan dalam sebuah acara dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa tradisi amplop kiai, misalnya orang datang ke Kiai Sowan memberikan amplop, itu dianggap sebagai benih korupsi. Nah, ungkapan ini disinyalir sangat menyinggung perasaan akar rumput P3, karena diketahui bahwa akar rumput P3 itu adalah masyarakat, katakanlah umat Islam dengan kalangan kiai, kalangan ulama, yang tradisi tersebut biasa ada. Karena itu ungkapan Suharso tentang amplop kiai itu dikhawatirkan oleh para pengurus P3 itu akan menjadi bumerang, sehingga akar rumput P3 kemudian meninggalkan P3, dan ini yang sangat dikhawatirkan. Setidaknya dua hal itu yang kemudian
membuat Soeharto Monoarfa itu diberhentikan. Tetapi persoalannya adalah apakah memberhentikan Monoarfa itu akan membuat P3 mendapatkan simpati sehingga kemudian naik elektabilitasnya, atau malah sebaliknya justru akan turun. Misalnya argumentasi yang pertama bahwa Monoarfa dianggap tidak berhasil menaikkan elektabilitas P3. Nah sekarang ketika terjadi pergantian Soeharto dari posisi ketua umum dengan cara seperti ini, apakah akan bisa mengangkat elektabilitas P3? Ini jadi pertanyaan yang sangat penting untuk dibahas. Atau bisa jadi justru sebaliknya, malah kemudian menurun. Karena apa? Karena persepsi publik terhadap P3 justru semakin kurang positif. Karena apa? Ya karena mudah sekali terjadi konflik. Pemberhentian ketua umum di tengah jalan itu kan menunjukkan bahwa partai ini memang lekat dengan konflik. Apalagi proses ini bisa jadi berpotensi menimbulkan konflik yang panjang, yang memanas dan cukup panjang gitu ya. Dan sekarang juga kelihatan bahwa pihak Soeharto Monoarfa juga berusaha melawan terhadap pemecatan dirinya. Apa yang dia lawan atau bagaimana mereka kemudian merespon melawannya? Misalnya salah seorang pendukung Soeharto di jajaran kepengurusan DPP mengatakan bahwa pemberhentian Soeharto dari pos ketua umum itu tidak sesuai dengan ADART atau melanggar peraturan, karena Soeharto itu dipilih dalam muktamar, dan muktamar yang memilih tentu saja para pengurus, para kader P3, sehingga ketika diberhentikan oleh majelis bagi pendukung Soeharto itu dianggapnya tidak sesuai aturan. Nah, bisa jadi dengan perlawanan seperti ini, maka akan terjadi riak dan bahkan konflik internal yang cukup besar. Dan kita tahu bahwa P3 ini ya, kalau kita melihatnya setelah reformasi ke sini akrab sekali dengan konflik-konflik yang konflik-konflik internal yang berlarut-larut ya. Ya tentu saja kita masih ingat betul ya ketika P3 sempat menjadi dui kepengurusan ya, ada 2 ketum P3 sampai kemudian masing-masing membuat kepengurusan ya, Jan Paris dengan Romi ya. Meskipun kemudian berakhir damai dan kembali bersatu, lalu Soeharto menjadi ketua umum. Nah, apakah hal ini juga akan menimbulkan kasus seperti tadi? Misalnya nanti kalau Soeharto melakukan perlawanan, dia akan tetap misalnya membuat P3 dengan kepengurusannya sendiri, kemudian yang pro penggantian dirinya juga akan melakukan hal yang sama, sehingga nanti akan ada 2 kepengurusan. Nah, terlepas dari apakah tetap 1 atau 2, menurut saya memang konflik-konflik internal semacam ini itu berpotensi untuk menurunkan kredibilitas partai ya. Karena pemberhentian ketua umum di tengah jalan itu pasti menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasti ini ada apa-apa gitu. Dan itu yang kemudian bisa memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Apalagi sekarang waktu pemilu sudah dekat ya. Hanya tinggal setahun lebih mungkin ya. Sehingga ketika partai-partai yang lain justru bersiap-siap konsolidasi dan lain sebagainya dalam rangka sukses di pemilu 2024, P3 justru dilanda konflik internal. Ini jadi persoalan besar ya kan? Sehingga bukan tidak mungkin ini akan bisa menurunkan perolehan suara. Kita tahu P3 di pemilu 2019 saja poinnya atau persentase yang mereka raih itu kan hanya 4,52%. Artinya mereka hanya dapat selisih tipis saja dari angka PT parliamentary threshold, kan minimalnya 4%. Nah, P3 mendapatkan 4,52, artinya hanya 0,52 yang didapatkan P3 yang menyelamatkan P3 ya, sehingga lolos ke parlemen.
Nah, dengan kasus seperti ini sangat mungkin P3 kemudian akan mengalami penurunan dan itu berbahaya. Karena itu menurut saya ya memang perlu sikap yang dewasa di kalangan internal P3 bagaimana menyelesaikan konflik internal seperti ini. Jangan sampai kemudian berlarut-larut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.